Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama yang paling utama, mari kita berikan pahalanya buat puji dan syukur, marilah bersama-sama kita memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat dan bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan besertakan salam tidak lupa luputnya kita berikan pahalanya buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu permisa sahabat agara sekalian, di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tenggara mulai bersiaran secara online melalui frekuensi 98,2 Agara FM, channel YouTube, dan akun Facebook Diskominfo Aceh Tenggara. Bersama saya Yogi Hartama, 20 menit ke depan Yogi akan memandu di program Sentuhan Kolbu bersama Ulama Aceh Tenggara, sebuah program yang dipersembahkan oleh Pemkab Aceh Tenggara. Dan saat ini bersama kita sudah hadir di studio Al-Mukarrom Al-Ustadz Dr. Handus Haji Buhari Husni MA. Beliau merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kabarnya baik ya Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tahu ini Ustadz mengangkat tema apa nih Ustadz? Tema yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah puasa mendidik dan membina kita agar kita berperilaku jujur. Iya, tema yang sangat menarik ya Ustadz ya. Iya. Alasan Ustadz memilih judul tersebut kenapa Ustadz? Begini ya, karena sifat jujur itu kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, sudah sulit kita jumpai orang yang berperilaku jujur. Jujur ini boleh dikatakan tinggal nama, dan untuk melakukan jujur dan 100% jujur lahir dan batin itu sudah susah sekali kita jumpai. Jadi oleh karena itu maka saya tertarik untuk mengangkat tema ini untuk kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, gitu. Iya Ustaz. Bagi Bapak Ibu sahabat Agara dimanapun berada yang ingin berpartisipasi bertanya langsung nanti bisa melalui telepon kita 085377294827 atau tinggalkan komentar tentunya jangan lupa follow, like, komen, dan share dan subscribe. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz, mari kita dengarkan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah dari pimpinan daerah koordinasi pimpinan daerah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya, Dr. Andes Syakir MSI, penjabat Bupati Aceh Tenggara, beserta keluarga besar dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marilah kita manfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan ampunan Allah senantiasa mengalir kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Deni Febdan Roja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, beserta keluarga besar DPRK Aceh Tenggara, mengucapkan
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sujoko, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, beserta keluarga besar Kodim 0108 Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi, saya AKBP Erdoni Sumarsono SIK MH selaku Kapolres Aceh Tenggara beserta seluruh keluarga besar Polres Aceh Tenggara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Agara dimanapun berada yang dapat menjangkau di frekuensi 98,2 Agara FM atau yang sudah bergabung di live streaming dari akun channel YouTube Diskominfo Aceh Tenggara dan akun Facebook Diskominfo Aceh Tenggara. Kepada Al Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya dengan judul Puasa Mendidik Kita Agar Menjadi Muslim Jujur. Al Mukarram Al Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berkenaan puasa sering dibaca adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu ada hadis yang lain mengatakan lagi berkenaan dengan puasa, law ya'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau anna sana Ramadan kullaha. Arti ayat yang baru saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Hadis yang saya bacakan tadi artinya, law ya'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku tahu keutamaan dan kelebihan pada bulan Ramadan, latamannu anna sanah Ramadan kullaha. Sungguh mereka akan bercita-cita, berkeinginan agar seluruh tahun itu menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang tidak kita jumpai pada bulan yang lain. Begitulah kira-kira arti hadis yang baru saya bacakan tadi. Lalu apabila kita analisa tentang ibadah puasa Ramadan yang 1 bulan suntuk ini, itu sesungguhnya secara tidak langsung adalah membina, mendidik, mengajar kita agar bersifat perilaku jujur. Kenapa saya katakan demikian? Nah, mungkin bisa kita analisa dari ketika kita melakukan ibadah puasa itu, Pak Yogi ya. Ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, kemudian zakat, haji dan sebagainya. Ibadah puasa ini sebuah ibadah yang benar-benar yang tidak diketahui oleh orang. Apakah orang itu berpuasa atau tidak? Kalau kita contohkan seseorang apakah dia sholat atau tidak, itu bisa kita saksikan.
Secara masjid atau secara fisik bisa kita lihat dia puasa, dia sholat. Demikian juga haji, sedemikian juga zakat dan sebagainya. Tapi kalau namanya ibadah puasa, pada hakikatnya tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Macam hari inilah, saat ini seperti saudara Yogi, apakah saudara tahu bahwa saya puasa? Kalau Anda katakan iya, itu hanya duga-dugaan. Mana saudara tahu barangkali umpamanya tadi saya minum, atau ketika saya mandi saya minum? Nggak tahu. Siapapun tidak tahu ketika saya mandi minum. Kalau saya sudah minum, artinya saya tidak puasa. Itu satu. Lalu mungkin bisa ditandai dengan orang yang lemah segala macam, nggak punya tenaga dan nggak kuat. Kalau melemas-lemaskan badan, apalah susahnya? Ya kan? Apalah susahnya melemas-lemaskan badan, melemas-lemaskan fisik, pura-pura lemas seperti orang sakit, padahal dia tidak sakit. Saya kira itu tidak susah. Sebagaimana contohnya, tidak susah bagi orang yang sehat pura-pura sakit. Yang payah dan susah itu orang sakit pura-pura sehat. Itu tidak bisa kita buat-buat. Nah, demikian juga ini. Oleh karena itulah maka hasil daripada ibadah puasa yang dilakukan oleh umat manusia itu kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, kullu amalin ibnu adam lahu ila syiyam. Semua amalan ibadah yang dilakukan oleh ibnu Adam, manusia maksudnya, itu kepada yang bersangkutan, kecuali puasa. Fainahuli, maka ibadah puasa itu kepada saya, pahala kepada saya, wa ana azibubi, dan saya membalasnya. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa ibadah puasa ini ibadah sirri. Jadi tidak bisa kita lihat, kita pastikan kalau ketika orang lemas-lemas di puasa belum tentu. Bisa saja dia berpura-pura, bisa saja dia melemah-lemaskan badannya dan sebagainya. Oleh karena itulah maka dengan melakukan ibadah puasa ini tentu harus jujur. Nah, saya yakin optimis dalam 1 bulan kita melakukan ibadah puasa itu sebuah training, cobaan agar kita tetap berlaku jujur dimanapun dan kapanpun juga. Jadi secara tidak langsung dari sedemikian banyak manfaat dan faedah yang terselip dan ketika kita melakukan ibadah puasa, juga ada di sana Allah ingin memberikan kepada kita melalui ibadah puasa itu agar kita contoh ketika di luar puasa nantinya bersifat jujur, bersifat benar. Bahkan juga kalau kita kembalikan kepada sifat Nabi Muhammad SAW, beliau punya sifat yang 4 itu, salah satunya sidik amanah, ya kan? Ada sidik jujur, itu yang dimaksud dengan benar. Nah ini, jadi itu melalui ibadah puasa yang kita lakukan ini diharapkan kepada orang yang melakukan ibadah puasa itu kelak bukan saja dia berperilaku jujur ketika melakukan ibadah puasa, tapi dalam segala kegiatan dan aktivitasnya harus mereka berlaku jujur. Begitu Pak Yodi. Cukup Ustaz? Ya, ini saja kan. Tapi kalau kita mau tambah juga bisa lebih lebar lagi kan begini. Nah, sekarang ketika kita melakukan ibadah puasa, ini kalau kita mau bedah ya, sebagaimana saya ungkapkan tadi bahwa ibadah puasa adalah ibadah sirri, rahasia yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita lihat, jujur ini di masyarakat mudah untuk diungkapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Ya, benar itu mudah untuk diungkapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Satu lagi ada kaidah mengatakan, definisi mengatakan, tidak ada orang yang dapat dipercaya kalau dia tidak punya sifat jujur. Itu viral itu. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saya masih hafal itu, there is no anybody can be believed if he's not trust in a religion. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kalau orang itu tidak kuat, kalau tidak jujur dalam agama. Jadi kalau orang yang tidak punya sifat jujur, maka sulit dipercaya. Amanah apapun diberikan kepadanya, dia tidak bertanggung jawab.
janji apapun kita kepadanya dia diingkar dan sebagainya. Itulah kira-kira pentingnya jujur dia dimiliki oleh umat manusia itu, ya. Baik sahabat Agara dimanapun berada, sudah kita dengarkan tausiah dari Al Ustadz. Alhamdulillah, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita mengenai kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting ya Ustadz ya. Baik, ini buat sahabat Agara dimanapun berada yang dapat menjangkau di frekuensi 98,2 FM atau yang sedang menyaksikan live streaming dari akun Facebook Diskominfo Aceh Tenggara dan akun channel YouTube Diskominfo Aceh Tenggara, silahkan langsung bertanya kepada Al Ustadz, nanti akan dijawab ya Ustadz. Baik, insyaallah. Baik buat sahabat Agara dimanapun berada, Yogi akan bertanya mengenai materi atau tausiah yang Ustadz bahas tadi Ustadz. Ya. Yaitu pertanyaannya, sejauh manakah kejujuran itu diperlukan bagi seorang muslim? Terima kasih, saya kira pertanyaannya baik sekali. Saya kira bagi seorang muslim, sifat jujur itu sudah merupakan sebuah sifat yang wajib menyatu pada dirinya. Orang kalau tidak jujur, mau jadi apa orang itu? Dagang tidak bisa dipercayai. Ketika dia minjam uang, tidak bisa dipercayai. Ketika berkata, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia khianat. Kenapa? Karena tidak jujur. Saya yakin dan optimis harga seseorang itu sangat tinggi kalau orang itu berlaku jujur. Dan kenyataannya pun kita lihat, siapapun yang tidak jujur itu sampai boleh dikatakan terkucil atau dikucilkan oleh masyarakat karena sebab tidak kejujuran itu. Dan saya pun pernah perhatikan dan kita lihat secara kasat mata di lapangan, orang jujur itu selalu diutamakan dalam masalah apapun. Sebenarnya begini Yogi ya, Pak Yogi, iya, coba sampaikan bahwa mencari orang jujur dewasa ini berat sekali. Saya bisa katakan lebih susah mencari orang jujur daripada orang pintar. Orang pintar mudah kita jumpa, tapi orang jujur itu susah kita dapati. Oleh karena itu, maka jujur ini harus kita miliki khusus muslim. Bahkan Tuhan menyebutkan dalam Al-Quran, salah satu syarat masuk surga itu dalam ayatnya ada disebutkan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asar. Ada 5 itu syarat masuk surga. Pertama, as-sadiqina, jujur. Nah, jadi artinya orang yang tidak jujur itu mustahil masuk surga, karena as-sabir jujur, as-sabir sabar, as-sadiqina yang kedua jujur. Jadi tidak mungkin orang yang tidak jujur masuk surga. Karena Al-Quran mengatakan as-swabirina was-swadiqina, orang yang sabar sekaligus jujur. Jadi apa yang dapat kita tangkap dari pemahaman ini? Orang yang tidak jujur, khianat, menyalahi janji, ngumbar-ngumbarkan janji tapi tidak benar, itu kan tidak jujur. Tidak bisa masuk surga itu menurut ayat ini. Begitu kira-kira. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya bisa tekankan bahwa jujur mutlak diperlukan oleh siapapun dan dimanapun juga. Ya, itu saya kira yang bisa saya jawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya itu, apa manfaat jujur bagi pelakunya? Saya kira cukup sangat jelas ya. Di mana-mana di dunia ini orang mencari jujur dulu, ya kan? Sebagaimana saya ungkapkan tadi, jika ada orang yang pintar tapi nggak jujur, ada orang jujur tapi tidak pintar, pasti orang utamakan yang jujur walaupun kurang pintar. Sebab barangkali begini, orang pintar itu kan banyak ilmunya, banyak akalnya. Bukankah bisa kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, orang makin banyak akalnya, justru makin banyak orang diakalinya. Kenapa? Karena nggak jujur. Nah, jadi saya kira orang yang jujur sampai hari ini dan kapanpun untuk masa yang akan datang pasti dicari orang. Untuk mengetahui orang itu jujur atau tidak, coba kasihkan dia mengolah uang, akan nampak. Untuk mengetahui seorang jujur apa tidak, coba berikan sebuah tugas, jalan apa tidak, sesuai dengan janjinya. Nah,
Jadi kalau ditanya apa manfaatnya jujur itu kepada orang, kepada muslim, itu sudah jelas, sangat manfaat sekali. Konon lagi di dalam fikih dikatakan bahwa ungkapan orang yang jujur itulah sebagai saksi yang dapat diterima. Kalau nggak jujur nggak bisa. Umpamanya Pak Yogi ya, di dalam hukum fikih dikatakan bahwa untuk menentukan hilal ada mulai masuk Ramadan tuh harus ada saksi. Itu saksi itu harus jujur dulu. Kalau tidak jujur tidak bisa diterima. Begitu manfaatnya. Hasil dari kejujuran itu bisa nanti sebuah pengumuman yang mengatakan besok Ramadan atau besok puasa dan sebagainya, itu berangkat daripada kejujuran. Itu manfaatnya jujur. Itu barangkali tidak perlu diragukan, sangat-sangat diperlukan kepada kita berperilaku jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Itu jawaban yang bisa saya jawab kepada saudara sekalian. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Dapat Yogi simpulkan bahwasanya itu kejujuran itu sangat penting, Sangat nomor penting. satu. Betul. Bahkan kita lihat di kalangan masyarakat itu sudah banyak diterpengaruhi Ustadz. Betul. Iya, dipengaruhi dari perkembangan zaman, sehingga menimbulkan sifat-sifat yang tidak amanah itu Ustadz. Iya, tidak jujur ya. Jadi Ustadz, tidak terasa sudah hampir, sudah 20 menit lewat kita podcastnya Ustadz. Mungkin Yogi akhiri, terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya, dan tentunya buat sahabat Agara dimanapun berada, Yogi ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di live kita di akun Facebook, yaitu di Facebook Diskominfo Aceh Tenggara atau di akun channel YouTube Diskominfo Aceh Tenggara. Ya, besok kita akan kembali lagi, insya Allah kita akan bersama di besok mubalenya itu ada Ustadz Muhammad Iqbal Selian SAG, masih tetap pada frekuensi 98,2 Agara FM di akun channel YouTube Facebook Diskominfo Aceh Tenggara. Dan Yogi pamit undurkan diri. Baik, sebelum saya jawab dulu ya. Iya, Ustaz. Dari apa yang saya jawab tadi, ya itu terakhir saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Iya, Begitu. Terima kasih. Ya. Yogi pamit undurkan diri dari udara. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijrah, saya Dr. Handus Haji Bukhari Husni MA, Jabatan Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara, beserta keluarga besar dan jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijrah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Dr. Haji Talib Akbar MSc, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, beserta keluarga besar MAA Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Yusrijal ST, penjabat Sekda Aceh Tenggara, beserta keluarga besar dan jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya, Dr. Andes Syakir MSI, penjabat Bupati Aceh Tenggara, beserta keluarga besar dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Marilah kita manfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan ampunan Allah senantiasa mengalir kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Denny Febrian Roja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, beserta keluarga besar DPRK Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sujoko, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, beserta keluarga besar Kodim 0108 Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi, saya AKBP Erdoni Sumarsono SIK MH selaku Kapolres Aceh Tenggara beserta seluruh keluarga besar Polres Aceh Tenggara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar podcast Sentuhan Forum Ramadan bersama Ulama Aceh Tenggara, menghadirkan dialog interaktif live melalui akun YouTube, Facebook, TikTok, Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tenggara, serta radio 98,2 Ajar FM, mulai Selasa 12 Maret hingga Selasa 9 April 2024, mulai jam 6 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Erawati, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, beserta keluarga besar Adiaksa Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Ali Yusuf SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Kutacane mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukanlah hanya tentang menahan diri dari makan dan minum. Puasa adalah ibadah yang lebih dalam, yang melibatkan kesabaran, kekuatan, dan ketulusan hati di bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunannya yang lebar, siap menerima taubat dan doa-doa hamba yang tulus. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan sedekah, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Saya T. Suwandi SH MH, Ketua Mahkamah Syariah Kutacane,
beserta keluarga besar Mahkamah Syariah Kuta Cani mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar podcast Sentuhan Forum Ramadan bersama Ulama Aceh Tenggara, menghadirkan dialog interaktif live melalui akun YouTube, Facebook, TikTok, Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tenggara, serta radio 98,2 Ajar FM, mulai Selasa 12 Maret hingga Selasa 9 April 2024, mulai jam 6 sore.